Om Swastiastu. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai struktur kepemilikan perusahaan. Anggota kelompok saya yaitu saya sendiri, Kadek Elin Purnamasari, NPM 075, kemudian teman saya Kadek Selina Indah Pitaloka, NPM 057, dan Ninyoman Sri Mulyani Indrawati, NPM 058. Definisi secara umum struktur kepemilikan yaitu jumlah kepemilikan saham orang dengan kepemilikan saham investor. Struktur kepemilikan dapat mempengaruhi keberlangsungan perusahaan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu dapat memaksimalkan perusahaan. Jenis-jenis kepemilikan yaitu pertama, kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, misalnya direktur dan komisaris. Sedangkan menurut pendapat lainnya menyatakan bahwa kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan, misalnya yaitu manajer dan komisaris. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya, yang kedua ada kepemilikan institusional. Menurut Pasaribu, Topowijaya dan Sri, kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan. Kepemilikan institusional adalah besarnya jumlah kepemilikan saham oleh institusi atau pemerintah, perusahaan asing, lembaga keuangan, dan asuransi bank, dan dana pensiun yang terdapat pada perusahaan. Selanjutnya ada hak dan tanggung jawab pemilik atau pemegang saham. Yang pertama ada hak atas manajemen dan pengontrolan perusahaan, antara lain yaitu hak voting untuk memilih dan memberhentikan direksi dan komisaris, hak voting untuk melakukan perubahan fundamental pada perusahaan, hak voting dan merubah anggaran dasar dalam hal pengaturan direksi, komisaris, RUPS, dan modal saham PT, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada hak untuk meminta agar perusahaan dikelola dengan baik untuk kepentingan perusahaan, yang juga berarti untuk kepentingan seluruh pemegang saham. Yang kedua yaitu ada hak atas kepemilikan perusahaan, antara lain yaitu hak atas pembagian dividen, hak atas pembagian aset pada waktu perseroan likuidasi, hak atas perlakuan yang sama oleh manajemen dan pemegang saham mayoritas terhadap transaksi-transaksi penting seperti penerbitan saham baru, perubahan anggaran dasar, pembelian saham perusahaan lain, dan lain sebagainya. Hak untuk didaftar sebagai pemegang saham dalam buku register perusahaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada hak untuk mendapatkan kekebalan dari tanggung jawab pribadi atas tanggung jawab utang-utang perseroan, yaitu ada hak atas informasi dan pemeriksaan perseroan, hak menggugat PT dalam mencegah kerugian atau dalam rangka menyelamatkan perseroan, dan yang terakhir yaitu ada hak untuk meminta gugatan ganti rugi. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yaitu tanggung jawab perusahaan terhadap hak dan kewajiban pemegang saham. Adapun tanggung jawab perusahaan terhadap hak dan kewajiban pemegang saham, di mana perusahaan harus yang pertama yaitu melindungi hak pemegang saham sesuai dengan anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu menyelenggarakan daftar pemegang saham secara tertib sesuai dengan anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu menyediakan informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar, dan teratur bagi pemegang saham, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia. Yang keempat, tidak memihak pada pemegang saham tertentu dengan memberikan informasi yang tidak diungkapkan kepada pemegang saham lainnya. Yang selanjutnya, memberikan penjelasan lengkap dan informasi akurat mengenai penyelenggaraan RUPS.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih.